Ya, kita akan belajar dari Wahyu pasal yang ke-17 dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Ya, kita melihat satu bagian yang tidak gampang untuk dimengerti karena ini merupakan satu ah, masa depan yang Tuhan telah tunjukkan terlebih dahulu kepada kita. Ya, jadi kita telah belajar kitab Wahyu di dalam satu masa, kita mempelajari tentang yang terakhir tentang 7 cawan ya, khususnya pada cawan yang ketujuh, di mana Tuhan di situ di dalam pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 mengatakan bahwa Tuhan teringat akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Jadi sebenarnya dari pasal yang ke-16 secara kronologi kita sudah melihat bahwa di dalam penuangan cawan yang ketujuh Tuhan sudah menghancurkan Babel yang besar itu ya. Akan tetapi setelah itu kita juga melihat di dalam pasal yang ke-17 dimulai dengan istilah lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu keputusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Jadi dari sini dapat sekali lagi mengingatkan, memberitahukan kepada kita bahwa apa yang dituliskan di dalam pasal yang ke-17 sampai permulaan pasal yang ke-19 itu merupakan satu sisipan. Ya. Artinya sisipan adalah suatu penjelasan yang tidak mengikuti kronologi. Ya, artinya dia ingin memberikan penjelasan lebih banyak, memberikan penglihatan lebih jelas kepada Yohanes, sehingga malaikat itu membawa Yohanes untuk melihat hal-hal yang tidak dikatakan di dalam pasal-pasal sebelumnya. Jadi apa yang dikatakan di dalam pasal yang ke-17 dan ke-18 itu tidak mengikuti kronologi. Ya, seperti yang minggu lalu kita katakan, bahwa di dalam pasal yang ke-17 itu lebih berorientasi pada hal-hal rohani dan kemudian di dalam pasal yang ke-18 lebih berorientasi pada hal-hal politik. Jadi kita melihat di sini khususnya di dalam kedua pasal itu berbicara lebih jelas tentang siapakah yang dimaksudkan dengan wanita atau Babel ini ya, bagaimana dia akan jatuh. Nah, kita tadi seperti yang di dalam fase yang ke-16 kita tahu persis dia akan jatuh dan bahkan sudah ya dihukum Tuhan di dalam cawan yang ketujuh. Tetapi di sini sekali lagi dijelaskan secara detail tentang bagaimana kejatuhannya ya. Jadi pasal yang ke-17 kita melihat dengan sangat jelas sesuatu yang sangat misteri itu dijelaskan. Nah, sekali lagi kronologi yang ada di dalam kitab Wahyu ya sebenarnya dari pasal yang ke-16 ayat yang terakhir sampai pasal yang ke-19 ayat yang ke-17 baru mulai berbicara tentang kedatangan Tuhan kembali. Nah, jadi antara 16 terakhir ya pasal 17 awal sampai pasal 19 itu 19 awal itu merupakan satu potongan yang tidak mengikuti kronologi ya. Penjelasan khusus tentang Babel, tentang binatang yang dia duduki dan sebagainya. Jadi supaya kita tidak bingung melihat mengapa sudah dibicarakan cawan yang ketujuh sudah dituangkan, Babel itu sudah dihancurkan, ya meminum cawan yang ketujuh itu mengapa di sini dikatakan lagi Babelnya? Ya karena itu hanya untuk memberikan penjelasan lebih detail tentang Babel itu, ya. Nah juga kita minggu lalu mengatakan
Babel itu disebut sebagai misteri ya. Jadi tidak mungkin ya tidak di satu kota. Nanti kita akan lebih jelas melihat apa yang dimaksudkan dengan Babel dan siapakah itu ya. Nah, minggu lalu kita di dalam pasal ayat yang pertama sampai ayat yang keenam kita bersama-sama melihat tentang lebih singkat tentang apa yang kita baca. Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya ya kita akan bacakan di sini terlebih dahulu di dalam ayat yang ketujuh. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanjuk 10. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh dan 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian satu dari ketujuh itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Ya, kalau kita membaca sekilas lalu memang kelihatan sekali ya sangat tidak gampang untuk mengerti apa yang dibicarakan di dalam bagian ini. Tetapi kalau kita teliti nanti, kita akan melihat bagian ini adalah berbicara tentang melanjutkan tentang apa yang kita bahas minggu lalu. Ya, minggu lalu kita telah belajar sedikit tentang Babel, tentang penghakiman terhadapnya, tentang moralitasnya, tentang pengaruhnya, tentang penampilannya, tentang julukannya, penganiayaan yang akan dia bawa kepada umat Tuhan di hari-hari terakhir. Ya, jadi dalam bagian ini kita akan melihat lebih jelas lagi tentang wanita yang mengendarai ya binatang itu ya. Lalu kemudian kita akan melihat siapakah binatang itu, siapakah wanita itu, bagaimana mereka berinteraksi satu dengan yang lain, bagaimana interaksi yang dilakukan oleh wanita dan binatang itu menyebabkan kehancuran Babel. Ya, itu yang akan kita bahas. Jadi di dalam pasal ini, khususnya di dalam ayat-ayat yang kita baca dan selanjutnya minggu depan, kita melihat pertama sebuah penjelasan, ya sebuah janji yang diberikan oleh malaikat kepada Yohanes bahwa dia akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Babel itu ya. Kemudian kita yang kedua di dalam ayat yang ke-8 sampai 14 di situ kita juga melihat tentang binatang itu dan sistemnya dijelaskan di situ. Lalu di dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18 di situ adalah gambaran tentang Babel dan wanita yang menungganginya. Ya, jadi kita melihat di situ akan lebih jelas tentang penjelasan-penjelasan yang dijanjikan oleh malaikat itu. Jadi dengan kata lain, pasal yang ke-17 dan seterusnya itu merupakan suatu penjelasan, ya penjelasan bukan kronologi yang ada yang di dalam
terjadinya sejarah-sejarah itu ya, hanya akan menolong karena kalau kita melihat 7 cawan itu berjalan dengan sangat cepat, tetapi di tengah-tengahnya ada banyak hal yang terjadi. Nah, itulah yang dijelaskan di dalam pasal yang ke-17 dan ke-18. Dan dengan membaca apa yang dijelaskan di dalam pasal yang ke-17 dan ke-18 ini, kita akan semakin mengerti akan arah daripada dunia ini ya. Kadang-kadang kita sangat dibingungkan dan banyak orang pada hari ini juga sangat dibingungkan oleh berita-berita utama, oleh kejadian-kejadian yang membingungkan yang terjadi di dalam dunia ini, hal-hal yang sepertinya tidak sepatutnya terjadi, mengapa terjadi? Ya kalau kita membaca Wahyu, kita menjadi lebih jelas dan tidak bingung oleh apa yang terjadi di dalam dunia ini. Ya kita tahu bahwa semuanya telah direncanakan, semuanya telah diketahui Tuhan, dan Tuhan 2000 tahun yang lalu sudah memberitahukan kepada kita. Ya, jadi kita tidak lagi merasa kesal terhadap orang-orang yang muncul, terhadap apa yang telah terjadi di dalam masyarakat. Ya, kita tidak akan bingung karena kita sudah melihat memang arahnya, ya arahnya ke situ. Ya, jadi misalnya hal-hal tentang homoseksuality, hal-hal tentang bagaimana para politikus yang menyalahgunakan kekuasaannya dan sebagainya, ya tentang otoriter yang terjadi, ya tentang hal-hal banyak yang membingungkan banyak orang, tetapi bagi kita sebagai orang Kristen kita tahu bahwa semuanya itu akan terjadi sebelum Kristus datang kembali. Jadi sekarang ini sejarah sedang mengkonfirmasikan ya apa yang telah Tuhan katakan kira-kira 2000 tahun yang lalu. Jadi kita tidak bingung lagi. Kita tidak merasa heran ya. Di dalam ayat yang ke-6 minggu lalu pada waktu kita membahas ayat yang ke-6 daripada pasal yang ke-17, di situ dikatakan, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Ya, jadi perempuan itu begitu menganiaya orang-orang Kristen ya. Jadi pada waktu Yohanes melihat akan penglihatan yang demikian dikatakan, dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Ya, jadi itu sesuatu yang memang sangat membingungkan. Ya, mengapa Tuhan mengizinkan semuanya terjadi? Ya, mengapa Tuhan izinkan orang-orang kudus, ya saksi-saksi Yesus itu dianiaya sedemikian rupa ya sampai perempuan itu mabuk oleh darahnya, artinya dia begitu menganiaya, membunuh orang-orang kudus, pengikut-pengikut Kristus, saksi-saksi Kristus ya. Jadi Yohanes menjadi sangat bingung dengan hal tersebut. Ya ini sesuatu yang mungkin juga terjadi pada hari ini. Banyak orang Kristen melihat ada orang yang baik, orang yang setia kepada Tuhan, tetapi kelihatannya dia hidup di dalam penderitaan, dia dianiaya dan sebagainya. Sehingga kita kadang-kadang bertanya ya, apakah Tuhan itu memang benar-benar ada? Mengapa Tuhan tidak membela dia? Mengapa Tuhan tidak hadir di dalam hidupnya? Mengapa Tuhan tidak menolong dia ya? Nah, kita tahu bahwa itu sesuatu yang memang mengarah kepada akhir zaman, di situ di mana si jahat itu kelihatannya akan berhasil. Tetapi kita juga melihat melalui Wahyu bahwa keberhasilan, kemenangan mereka itu hanyalah suatu kemenangan yang bersifat sementara. Ya, jadi Yohanes pada waktu itu dikatakan, dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran katanya. Lalu di dalam ayat yang ke-7, nah, kita melihat di sini malaikat memberikan jawaban kepada Yohanes. Dikatakan lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Ya, ini adalah satu
menggunakan pertanyaan untuk menjawab rasa heran daripada Yohanes. Ini adalah satu hal yang sangat menolong, karena rasa heran itu kelihatannya sangat mengganggu Yohanes, ya. Kalau seandainya Yohanes terganggu dengan rasa heran itu, nantinya mungkin di dalam mengikuti akan apa yang diteruskan oleh malaikat untuk ditunjukkan kepada Yohanes mungkin akan terganggu, ya. Kadang-kadang kita di dalam mengikuti sesuatu, kita di tengah-tengah kita merasa heran terhadap sesuatu, mungkin pikiran kita berhenti di situ, sehingga kita tidak mengikuti yang selanjutnya. Ya, itu bisa terjadi. Jadi malaikat itu mengetahui bahwa Yohanes merasa heran, dan kemudian dia bertanya, ya, mengapa engkau heran? Ya, jadi ini sebenarnya adalah satu hal yang sangat bagus, ya, sangat bagus untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam Yohanes sebelum malaikat itu meneruskan apa yang ingin dia sampaikan. Dan kemudian di dalam ayat ini juga dikatakan malaikat itu, yaitu aku adalah malaikat, ya. Aku akan mengatakan kepadamu rahasia. Jadi memang sebelumnya Yohanes merasa heran karena itu hanya melihat sesuatu saja, ya, melihat bagaimana uh, perempuan itu, ya, yaitu Babel itu begitu mabuk dengan darah, ya, orang-orang kudus dan juga saksi-saksi Yesus. Itu hanya melihat sesuatu. Tetapi malaikat mengatakan, aku akan memberitahukan kepadamu rahasia, ya, mengapa hal itu terjadi. Ya, jadi itu adalah satu rahasia yang membuat Yohanes merasa heran. Sekarang malaikat itu berusaha untuk memberikan penjelasan, penafsiran terhadapnya. Jadi dikatakan di sini, aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Nah, kalau kita membaca di dalam buku-buku tafsiran, di dalam penafsiran-penafsiran hari ini, ya, di YouTube, saudara, kita akan melihat banyak penjelasan yang berbeda-beda tentang ayat ini, ya, tentang keadaan sejarah dan sebagainya. Tetapi yang jelas yang kita lihat di sini adalah malaikat itu ingin menjelaskan tentang rahasia, bukan hanya binatang itu, bukan hanya wanita itu, tetapi rahasia yang akan dia sampaikan adalah perempuan itu dan binatang yang memikulnya. Jadi kedua-dua rahasia tersebut, ya, di dalam pasal yang ke-17 ayat yang ketiga minggu lalu kita melihat di situ dikatakan, ya, dalam roh aku dibawa ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Jadi ini ayat yang kita baca minggu lalu, ya. Jadi Yohanes di sini dibawa untuk pergi melihat perempuan yang duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Nah, dia hanya melihat di dalam ayat yang ketiga, tetapi di dalam ayat yang ketujuh dan selanjutnya, malaikat itu memberikan penjelasan, ya, kepada Yohanes supaya dia dapat mengerti apa yang dia lihat di dalam ayat yang ketiga. Kalau tidak ada penjelasan ini, ya, mungkin ayat yang ketiga itu membingungkan juga, ya. Siapakah binatang itu, siapakah perempuan ini, ya, siapakah uh, 7 kepala, ya, lalu kemudian 10 tanduk, ya. Ya, jadi kita memang bisa bingung dengan hal tersebut, ya. Dan memang banyak penafsiran yang sangat berbeda-beda, ya. Ya, ada yang mengatakan kemungkinan itu adalah kekaisaran Romawi kuno, ya, yang seperti, ya, penafsiran dari Daniel pasal yang kedua dan Daniel pasal yang ketujuh, ya. Nah, ada juga yang menjelaskan secara literal
bahwa kota Babel itu adalah berada di Sungai Efrat, ya, seperti yang juga kita bahas minggu lalu, bahwa uh, um, kota Babel itu juga dibangun kembali oleh Saddam Hussein, ya, dia ingin kembali untuk berkuasa, ya. Jadi banyak orang menyangka bahwa Babel yang kuno yang dibangun kembali oleh Saddam Hussein itu adalah yang dimaksudkan dengan Wahyu pasal yang ke-17 ini. Tetapi dengan penjelasan selanjutnya itu kita akan lebih jelas bahwa itu adalah suatu kota rahasia. Artinya tidak tidak berada di dalam apa yang telah ada di dunia ini, ya, karena itu adalah sesuatu, minggu lalu saya jelaskan, itu adalah sesuatu yang tidak berdomisili, ya, di satu tempat, ya. Itu adalah satu istilah, ya, karena itu dikatakan rahasia kota besar, ya. Jadi misteri, ya, sesuatu yang tidak dijelaskan tentang posisinya di mana itu berada. Jadi kita akan melihat di sini, ya, kita dapat secara langsung, ya, merasa bahwa kalau kita percaya tentang Roma kuno atau tentang apa namanya itu kota Babel, ya, yang kuno, ya, Babilonia yang kuno, itu seolah-olah sesuatu yang tidak dimaksudkan di dalam bagian ini, ya, di dalam bagian ini. Inilah Wahyu pasal yang ke-17 akan menolong kita mengetahui akan misteri ini. Seorang penulis yang bernama Arthur Pink, dia mengatakan bahwa misteri itu berhubungan dengan wanita itu sendiri dan bukan dengan namanya seperti yang jelas dari ayat yang ke-7. Ya, jadi di sini dikatakan seorang perempuan. Ya, jadi yang dimaksudkan oleh Arthur Pink itu bahwa ayat yang baru saja kita baca itu sebenarnya Yohanes diberitahu, ya, tentang rahasia daripada binatang dan juga rahasia daripada perempuan yang bersama-sama yang duduk di atas binatang itu, ya. Jadi bukan hanya rahasia tentang perempuan itu dan juga bukan hanya rahasia tentang binatang itu, tetapi rahasia daripada kedua-duanya. Nah, kedua-duanya merupakan satu misteri, ya, bagi manusia, tetapi firman Tuhan sendiri akan memberikan penjelasan kepada kita, ya. Jadi itu adalah sesuatu rasa syukur kita karena Tuhan tidak hanya menunjukkan tentang apa yang akan terjadi, Tuhan juga melalui firman-Nya akan menolong kita untuk mengerti, ya. Jadi kita kalau membaca di dalam kitab Wahyu khususnya, ya, Wahyu itu sendiri sebenarnya memberikan banyak penjelasan. Jadi kita kalau membaca atau mendengar dari YouTube dan sebagainya, kita juga harus sangat berhati-hati. Karena apa? Karena banyak penafsiran-penafsiran hanya mengandalkan imajinasi manusia atau hanya berdasarkan keyakinan akan apa yang mereka lihat di dalam perkembangan sejarah, ya. Tetapi sebenarnya Alkitab sendiri akan memberitahukan kepada kita, ya, menafsir sendiri, ya. Seorang yang bernama John Walford, seorang ahli teolog yang sangat dipakai Tuhan, ya, seorang pendeta yang sangat dipakai Tuhan, beliau mengatakan bahwa di dalam kitab Wahyu sendiri, ya, ada sebanyak 26 kali Wahyu, ayat-ayat di dalam Wahyu itu menjelaskan apa yang disebutkan di dalam kitab Wahyu. Jadi kalau dengan kata lain, kalau kita sabar membaca kitab Wahyu, berulang-ulang mempelajari kitab Wahyu, ya, kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan katakan di dalam ayat-ayat sebelumnya itu yang mungkin tidak terlalu jelas, ya, membuat kita heran seperti Yohanes pada waktu melihatnya menjadi heran, ya, itu pada akhirnya di dalam ayat-ayat selanjutnya itu akan mendapatkan penjelasan, ya. Jadi
kita baca terus dan kita akan menjadi mengerti. Ya, kalau kita kadang-kadang kita membaca sesuatu lalu kita ingin berusaha untuk mengertinya dan pada akhirnya kita meminjam banyak informasi, banyak penjelasan dari luar padahal ya sebenarnya di dalam wahyu itu sendiri kalau kita baca terus ya mungkin sementara kita tidak mengerti kita menjadi heran seperti Yohanes ini, tetapi kalau kita baca terus, ya di situ kita akan menemukan jawaban, ya jawaban. Jadi disitulah ya Yohanes diberitahukan kepada malaikat ya bahwa dia akan diberitahukan rahasia perempuan itu, rahasia binatang yang memikulnya, dan juga rahasia daripada sistem daripada binatang itu ya yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Ya, jadi ini adalah sesuatu janji daripada malaikat dan kemudian kita melihat bagaimana janji itu ditepati oleh malaikat itu, dia memberikan penjelasan yang sungguh-sungguh menakjubkan ya sehingga kita sungguh-sungguh dapat mengerti apa yang kita baca ya. Lah di dalam ayat yang ke-8 kita melihat di sini dikatakan adapun binatang yang telah kau lihat itu, ya jadi ini memulai penjelasan daripada malaikat itu. Dia katakan, adapun binatang yang kau lihat itu telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul lagi dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Nah, di dalam ayat ini memang ada beberapa hal yang bersifat teologis yang maksud saya mungkin sudah dijelaskan di dalam bagian yang lain yang di sini kita baca mungkin kita tidak terlalu mengerti ya. Nah, misalnya di sini dikatakan dia melihat binatang yang tidak ada, kemudian muncul dan kemudian menuju kebinasaan, lalu juga dikatakan orang-orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan ya. Nah, kita harus mengerti juga apa yang dimaksudkan dengan kitab kehidupan di sini supaya kita dapat mengetahui apa sebenarnya yang dikatakan di dalam ayat ini ya. Memang sesuatu yang sangat tidak gampang. Ya, jadi di sini pada binatang itu digambarkan di dalam ayat yang selanjutnya ya, ada 7 kepala ya, yaitu dia adalah kesatuan, menyatukan ya, menyatukan politik ya, menyatukan agama. Kita melihat kesatuan agama sangat digalakkan pada hari ini ya. Lalu kemudian kita juga melihat ya siapakah yang dimaksudkan dengan binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 itu akan memberikan kita banyak penjelasan yang akan kita pelajari bersama-sama nanti ya. Jadi di dalam ayat yang ke-18, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14 daripada Wahyu pasal yang ke-17 ini merupakan satu bagian yang sangat penting ya, untuk mengerti apa yang membuat Yohanes heran, yang mungkin juga ya membuat kita bersama-sama heran atau merasa bingung dengan bagian tersebut. Jadi di situ dengan sangat menolong ya. Nah, pertama-tama kita melihat di sini ya. Pertama-tama kita melihat dikatakan, adapun binatang yang telah kau lihat itu ya telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut. Jadi pertama dikatakan telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut ya. Nah, di sini dengan sangat jelas dikatakan jurang maut ya di dalam pasal yang ke-9 ya, waktu kita pelajari pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, di situ dikatakan lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah
pintu lubang jurang maut itu. Dan naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Pada waktu kita mempelajari pasal yang ke-9 ini, kita tahu bahwa roh-roh jahat yang dilepaskan dari jurang maut itu, ya. Jadi kita sudah mempelajari setan pada waktu itu sudah berkeliaran kemana-mana karena mereka dilepaskan. Jadi dari sini kita melihat yang telah ada namun tidak ada, ia akan muncul lagi, ya, dan kemudian dia muncul dari jurang maut, ya. Jadi itu adalah tempat di mana iblis dikurung, ya, tempat di mana iblis dikurung. Tetapi terakhir dikatakan dia akan menuju kepada kebinasaan, ya. Di dalam pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga juga mengatakan, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu dan iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi dari bagian ini juga suatu penjelasan tentang yang sudah ada, yang di dalam ayat yang ke-8 ini, yang telah ada namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut, ya. Nah, dia telah ada, iblis itu telah ada, ya. Kemudian binatang itu akan ditangkap, di sini dikatakan, ya, ditangkap. Jadi malaikat yang turun dari surga itu memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya, dan dia akan menangkap naga si ular tua, yaitu iblis dan setan, dan mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi dia dilemparkan ke dalam jurang maut, dan kemudian dikatakan di sini setelah kerajaan 1000 tahun berlalu, dia akan dilepaskan lagi, tetapi hanya dalam waktu yang sangat singkat. Ya, jadi kalau kita hanya membaca di dalam ayat yang ke-18 memang membingungkan, tetapi dengan penjelasan ini kita tahu itu adalah sementara, ya. Lalu kemudian di dalam Wahyu pasal yang ke-13 yang pernah kita baca juga dikatakan di sini, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepala seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Ya, jadi di dalam Wahyu pasal yang ke-13, ya, pada waktu kita membahas, kita juga melihat, ya, banyak penafsir mengatakan dia bangkit dari, jadi antikristus itu bangkit daripada kematian, ya. Dikatakan luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh, ya, seolah-olah dia seperti Tuhan Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga, ya. Padahal kalau kita membacanya kita tahu itu hanya luka, ya, dia tidak sungguh-sungguh bangkit, dia hanya sembuh. Dengan jelas sekali dalam bahasa Indonesia dijelaskan dia sembuh, ya. Memang di dalam terjemahan bahasa Inggris ada banyak terjemahan mengatakan ia hidup kembali, ya, sehingga banyak penafsir mengatakan dia hidup kembali seperti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus benar-benar hidup kembali, maka yang dimaksudkan dengan hidup kembali di sini juga seharusnya hidup dari kematian katanya. Tetapi sebenarnya tidak, ya. Yang dimaksudkan adalah sembuh daripada lukanya, ya. Tapi bagi manusia yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi kepada antikristus itu, ya, seperti ayat yang ke-8 tadi dikatakan bahwa manusia akan melihat bahwa dia telah ada namun tidak ada, ya, lukanya, ya, yang mematikan itu. Kemudian dia muncul lagi, ya, itu yang dijelaskan di sini, ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-14 daripada Wahyu pasal yang ke-13, di situ juga mengatakan ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda
yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Jadi kita melihat di dalam ayat yang ke-13 menjelaskan tentang kesembuhannya, di dalam ayat yang ke-14 ya, nabi palsu memakai kesempatan itu untuk menipu orang supaya menyembah kepada antikristus ya. Jadi di dalam ayat ini. Lalu juga kita melihat di dalam ayat yang ke-8 tadi, bagian yang terakhir dikatakan bahwa adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut, tetapi tidak lama ya, ia menuju kepada kebinasaan. Lalu dalam ayat yang ke-11 kita akan bahas sedikit nanti di belakang, dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian satu dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Nah, ayat ini membingungkan banyak orang. Ya. Sebenarnya dia raja ke-8 atau raja ke-7? Ya. Dan mengapa dikatakan namun dia adalah salah satu daripada ke-7 raja, padahal dikatakan dia raja ke-8. Ya. Dan nanti kita akan melihat dengan lebih jelas tentang ayat ini. Nah, yang ingin kita tekankan adalah walaupun dia muncul lagi, tetapi waktunya tidak lama. Ya, dia walaupun keluar dari jurang jurang maut, tetapi dia tetap akan menuju kepada kebinasaan. Ya, jadi itu adalah nasib ataupun hidup daripada antikristus. Ya, dia tidak akan bertahan lama. Ya, dia hanya akan hidup untuk sementara saja. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan dia akan muncul lagi itu adalah Roma yang Romawi kuno yang satu masa kelihatannya sudah menghilang, kemudian muncul lagi. Nanti kita akan melihat dengan lebih jelas lagi ya, kerajaan yang dimaksudkan di sini itu siapa. Nanti kita akan melihat dengan lebih jelas lagi. Jadi kita dengan sangat jelas dari pasal yang ke-13 menolong kita mengerti bahwa yang dimaksudkan dengan binatang yang ada di dalam pasal yang ke-17 ini adalah antikristus. Ya. Jadi sekali lagi ini bukan kronologi, sehingga apa yang ada di dalam pasal yang ke-13 yang tidak terlalu dijelaskan, yang tidak terlalu disampaikan dengan detail, ya di bagian ini ditambahkan lagi ya, supaya Yohanes semakin mengerti apa yang dimaksudkan di dalam pasal yang ke-13 itu ya, supaya kita dapat sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Dan di sini dikatakan bahwa ia akan menuju kebinasaan ya, dalam sangat singkat. Ya. Di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 dikatakan, aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Jadi sebenarnya Daniel dan Wahyu yang berbicara tentang hal yang sama, ya, tentang hal yang sama, di mana antikristus itu dia akan dilepaskan, dia akan diizinkan untuk bertindak seolah-olah dia adalah maha kuasa, dia adalah patung yang disembah oleh banyak orang pada waktu itu, akan tetapi di dalam Daniel mengatakan bahwa dia akan dibinasakan. Jadi kita melihat di sini kalimat terakhir mengatakan kepada kita, ia sedang menuju kepada kebinasaan. Ya. Jadi walaupun dia sembuh kembali, itu merupakan sesuatu yang cukup membuat orang heran.
dan cukup menarik perhatian orang-orang sehingga banyak orang datang menyembah dia, akan tetapi waktunya tidak akan lama, ya. Seperti yang juga dikatakan di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dikatakan di sini, pada waktu itulah si pendurhaka baru. Nah, ini adalah antikristus yang kita pelajari, binatang yang kita pelajari di dalam kitab Wahyu. Ya, kita kalau kembali pasal-pasal sebelumnya, ingat ada 2 binatang. Yang pertama, binatang itu menunjukkan tentang nabi palsu. Yang kedua, binatang itu menunjukkan kepada antikristus. Ya. Jadi di sini pendurhaka ini adalah binatang yang kedua, yaitu menunjukkan kepada antikristus. Dikatakan pada waktu itulah, ya, si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya, jadi kita melihat di dalam ayat yang ke-8 dikatakan ia akan ada, namun tidak ada, ia akan datang kembali. Tetapi dia menuju kebinasaan. Bagaimana dia menuju kebinasaan? Di dalam 2 Tesalonika memberitahukan kepada kita bahwa ia akan dibunuh oleh Tuhan Yesus dengan nafas mulutnya dan memusnahkannya. Ya, jadi dia dibunuh dan dihancurkan, ya, oleh Tuhan Yesus. Ya. Juga dijelaskan di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-20. Ya, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu. Jadi tadi saya katakan ada 2 binatang yang sudah kita pelajari di dalam pasal-pasal sebelumnya. Ya, jadi binatang yang pertama nabi palsu, binatang yang kedua adalah antikristus. Nah, di sini binatang ini adalah antikristus. Kalau kita langsung akan dikatakan, maka tertangkaplah antikristus itu bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Ya, jadi binatang itu sekali lagi adalah antikristus, ya. Jadi nabi palsu itu mengadakan tanda-tanda di depan mata antikristus, ya. Lalu kemudian kedua-duanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi ini adalah penghakiman yang terakhir, ya. Nah, kalau kita sambung dari ayat yang ke-8 tadi dikatakan binatang itu yaitu antikristus telah ada, ya, ayat-ayat sebelumnya dia sudah ada, kemudian dia seolah-olah seperti mati, ya, kemudian dia seolah-olah seperti dibangkitkan kembali, ya, padahal dia disembuhkan, tetapi kemudian dia dibunuh, ya. Nah, dia dilemparkan ke dalam jurang lautan api yang menyala-nyala, itu adalah neraka. Nah, ini bersifat kekal, ya. Jadi dibinasakan, kemudian dia akan berada di dalam neraka untuk selama-lamanya. Jadi kita semakin jelas melihat walaupun pada hari ini kelihatannya ya seperti kejahatan mengalahkan kebenaran, ya, sepertinya begitu, ya. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa perempuan itu mabuk dengan darah orang-orang kudus dan juga saksi-saksi Tuhan Yesus. Akan tetapi ya, akhir daripada sejarah dunia menunjukkan kepada kita bahwa Kristuslah yang nanti akan keluar sebagai pemenang. Ya, Kristus adalah pemenang yang sejati, ya. Jadi kita sudah melihat di sini dan kembali kita melihat di dalam ayat yang ke-8 yang bagian yang kedua. Setelah dikatakan bahwa nabi palsu dan juga antikristus itu akan dibinasakan, ya, karena mereka menuju kepada kebinasaan. Dikatakan dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada
namun tidak ada dan akan muncul lagi. Jadi ya ini sebenarnya menjelaskan kembali di dalam pasal yang ke-13, dikatakan dia sembuh daripada luka yang mematikan sehingga mereka menyembah ya kepada binatang itu, dan nabi palsu juga membuat patung ya seperti yang kita baca di dalam pasal yang ke-13 tadi. Ya di sini dijelaskan lagi bahwa orang-orang yang menyembah kepada patung yang merasa heran ya dengan binatang itu adalah orang-orang yang nama mereka tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Ya, jadi kitab kehidupan hanya menulis nama-nama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, nama kita sudah ditulis di dalam kitab kehidupan, sehingga kita tidak merasa heran melihat binatang itu akan begitu menggodai, begitu memikat hati orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya, tetapi orang-orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, yaitu mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan menjadi heran, bahkan mereka akan menjadi pengikutnya. Ya, mereka akan menjadi pengikutnya. Tapi bagi kita, kita tidak. Ya, jadi itulah ya ketenangan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat yang sudah berada di dalam Tuhan. Ya, kita memiliki masa depan, memiliki pengharapan yang sangat indah yang datangnya daripada Tuhan kepada kita. Lalu kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-9 dan ke-10 dikatakan di sini yang penting. Ya, yang penting, kalau kita mengatakan yang penting, itu adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan. Ya, yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang, dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Ya, kita bandingkan dengan pasal yang ke-13, ayat yang ke-18, di situ juga mempunyai bunyi yang mirip. Ya, saudara sekalian, dikatakan yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666 ya, 666 ya, 666. Nah, ini berbicara tentang raja, tentang perempuan ya, tentang Babel, tentang antikristus ya. Nah, di sini juga sebenarnya berbicara tentang yang sama. Baik, kita melihat penjelasan di sini dikatakan yang penting di sini ialah akal. Ya, kalau kita akal yang mengandung hikmat, ya, kalau kita sebagai orang Kristen, hikmat yang kita dapatkan adalah hidup takut akan Tuhan. Ya, karena di dalam firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita memiliki akal yang mengandung hikmat. Nah, kalau kita tidak mengenal Tuhan, mungkin kita memiliki akal tetapi tidak mengandung hikmat, ya. Mungkin kalau ada waktu kita jelaskan apa perbedaan antara akal dan hikmat ya. Nah, di dalam bagian ini karena waktu kita tidak membahas lebih mendetail ya. Jadi hikmat itu adalah dapat membedakan, dapat mengerti siapakah ketujuh kepala itu, ya 7 gunung itu, ya karena kita mendapatkan penjelasan itu dari firman Tuhan, bukan dari akal manusia, bukan dari imajinasi kita ya, bukan dari hasil penyelidikan kita ya dari dunia, tetapi dari firman Tuhan sendiri, karena firman Tuhan sendiri mengatakan ketujuhnya adalah juga 7 raja ya. Jadi dikatakan di sini ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya
perempuan itu duduk. Ya, 7 gunung itu apa? Nah, dikatakan 7 gunung itu adalah juga 7 raja. Ya, 7 raja. Lalu kemudian 5 diantaranya sudah jatuh, yang satu ada, dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Sehingga pada waktu kita membahas pasal yang ke-13, kita juga sempat membahas akan ketujuh raja ini. Ya, nah di dalam Daniel dikatakan, Daniel pasal yang kedua, yang ke-37 dan 38 dikatakan, ya Tuhanku, raja-raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Kita tahu siapakah raja di atas segala raja, yang oleh Allah semesta langit, yaitu Tuhan Yesus. Ya, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Pada waktu dia menjelaskan tentang Nabukadnezar dan tentang mimpi, ya, dia mengatakan bahwa sebenarnya yang dimaksudkan itu adalah Nebukadnezar, ya. Jadi kalau kita melihat akan apa yang dijelaskan di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 tadi, ya, tentang ketujuh raja. Perhatikan baik-baik, di sini dikatakan 5 diantaranya sudah jatuh, ya. Jadi kita melihat gambar ini, 5 diantaranya pada waktu Yohanes menulis akan kitab Wahyu ini, 5 daripadanya sudah jatuh, ya, yaitu pertama-tama Mesir, ya. Ini adalah 5 raja atau 5 kerajaan, ya. Karena pada waktu berbicara tentang raja itu juga seringkali berhubungan dengan kerajaan, ya. Jadi di sini kita melihat yang dimaksudkan dengan 5 raja yang sudah jatuh itu adalah Mesir, Asyur, ya, tadi yang kita baca di dalam Daniel pasal yang kedua, ya, tentang Nebukadnezar, ya, Persia, Yunani, ya. Itu 5 kerajaan dan 5 raja yang sudah jatuh, ya. Kemudian pada waktu Yohanes menulis kitab Wahyu ini, yang memerintah pada waktu itu adalah kerajaan Romawi kuno, ya, kerajaan Romawi kuno. Jadi dikatakan di dalam ayat yang ke-10 ini, yang satu ada. Ya, jadi 5 sudah jatuh, yang satu ada, dan yang lain belum datang. Jadi kita melihat di sini yang satu ada, dan yaitu pada waktu itu sedang berada di tengah-tengah mereka adalah kerajaan Romawi. Kemudian yang satu belum datang. Nah, banyak yang percaya bahwa kerajaan Romawi itu dikatakan dia sudah ada, kemudian tidak ada, kemudian muncul lagi. Ya, jadi banyak penafsir percaya, saya sendiri juga percaya yang dimaksudkan dengan dia sudah ada, jadi kerajaan Romawi pada waktu Yohanes menulis akan Wahyu itu, ya, dia sudah ada. Kemudian satu masa kerajaan kuno ini tidak ada. Nah, nanti kerajaan kuno ini akan muncul lagi, sama seperti antikristus yang kena pedang yang mematikan, tetapi kemudian hidup kembali. Nah, itu yang dijelaskan oleh banyak penafsir. Saya merasa itu adalah sesuatu yang dapat sangat menolong kita untuk mengerti akan apa yang dijelaskan di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 itu, ya. Jadi ketujuh kerajaan, yang 5 ada, lalu kemudian yang satu ya sedang berada di tengah-tengah mereka, yang satu lagi yang akan datang, ya, yang akan datang itu sampai hari ini, ya, sebenarnya masih belum muncul di tengah-tengah kita, ya. Karena itu adalah satu kerajaan yang akan bangkit kembali di akhir zaman. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-11, ya, ayat yang ke-11
kita melihat di sini dikatakan, dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian, satu dari ketujuh itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Nah, saudara, saya katakan tadi sebenarnya dia adalah raja yang ketujuh atau raja yang ke-8. Kalau hanya 7 raja, ya dikatakan, namun demikian dia adalah satu dari ketujuh itu. Kalau seandainya dia adalah satu dari ketujuh itu, mengapa dia dikatakan raja ke-8? Nah, itu sesuatu yang mengundang banyak perdebatan. Ya, nah, banyak perdebatan siapakah dia sebenarnya. Ya, nah kalau menurut apa yang saya rasa sangat membantu dan sangat dapat diterima adalah bahwa sebenarnya raja ke-7 ini, yaitu tadi kita melihat Roma kedua, ya Romawi yang kedua, itu yang muncul rajanya itu sebenarnya adalah 7 dan 8. Artinya dia sebenarnya adalah raja ke-7. Kemudian dia juga adalah antikristus. Nah, karena dia adalah antikristus, dia berbeda dengan raja-raja yang lain, sehingga dia dijuluki sebagai raja yang ke-8, ya, karena dia adalah binatang ya itu ya yang menjadi binatang yang antikristus yang menyatukan politik, ya, yang menyatukan akan agama, yang menyatukan semuanya. Ya, pada hari ini kita melihat hal-hal yang demikian sudah mulai muncul. Ya, jadi semua buku-buku yang kita baca juga mengarah ke kesatuan agama, kesatuan politik. Ya. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Jadi yang dikatakan raja ke-8 belum mulai, lalu kemudian dikatakan di sini ada 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Nah, banyak penafsir mengatakan itu adalah Eropa yang dibagi dalam 10 wilayah. Tetapi kalau kita pelajari hari ini, kelihatannya Eropa tidak terbatas pada 10 wilayah. Ya. Jadi negara, ya. Jadi berarti bukan mereka. Dan juga dikatakan mereka hanya akan mendapatkan kuasa 1 jam saja. Nah, tentunya bukan 1 jam 60 menit. Ya. Yang dimaksudkan dengan 1 jam di sini adalah tentang saat yang sangat singkat, ya, akan berlalu dengan sangat cepat. Ya. Jadi itu seperti juga di dalam Yohanes, Tuhan Yesus berkata, ya, lalu dia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi saatnya singkat, ya. Lalu di dalam 1 Yohanes dikatakan, anak-anakku, waktu itu adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi 1 jam itu sebenarnya menunjukkan waktu yang sangat singkat dan terakhir. Jadi dalam Daniel juga dikatakan ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Jadi kita melihat di sini dikatakan raja yang ke-8 ya akan memerintah, ya. Jadi itu adalah antikristus yang akan menyatukan ya 10 raja yang akan diberikan kuasa, tetapi waktunya sangat singkat.
ya waktunya sangat singkat. Nah, siapakah ke-10 raja itu? Ya banyak orang mulai uh, menafsir, ya saudara sekalian, memang ini hanya dapat merupakan suatu tafsiran, ya. Ada yang mengatakan Eropa yang saya tadi katakan, ya, karena kita tahu Eropa saat ini sudah mempunyai euro yang mempersatukan akan keuangan finansial daripada Eropa, ya. Lalu ada sebagian orang mengatakan, nah, itu sebenarnya bukan hanya Eropa, tetapi seluruh dunia. Ya, kalau saudara sempat membaca, terus ada satu istilah yang namanya klub Roma. Ya, itu adalah satu klub yang membagikan dunia ini ke dalam 10 wilayah. Ya, jadi kita berada di Amerika sebenarnya merupakan salah satu wilayah, ya, Amerika Utara. Itu yang mencakup Amerika Serikat, Kanada, ya, Meksiko, dan juga region lain, ya, bersama sebagai agama apa namanya itu wilayah Amerika Utara, ya. Dan juga banyak orang mengatakan kalau Eropa memiliki euro, ya, Amerika mungkin nantinya akan menggalakkan Amero, ya, yang akan mempersatukan uang di Amerika Utara ini, ya. Jadi kita tidak tahu apakah yang akan terjadi, ya. Tetapi kelihatannya banyak yang percaya bahwa ke-10 wilayah yang dibagi oleh klub Roma itu lebih apa namanya menunjukkan tentang 10 raja yang nantinya akan muncul itu. Karena itu mencakup, ya, seluruh dunia. Jadi tidak hanya mencakup Eropa saja. Dulu kebanyakan orang lebih percaya bahwa itu hanya terbatas pada Eropa. Tetapi saat ini kita melihat sebenarnya itu mencakup seluruh dunia, ya. Dan Amerika Utara ini sebenarnya hanya merupakan sebagian kecil saja. Jadi dari sini kita dapat melihat, saudara sekalian, ya, perkembangan-perkembangan dunia, mengapa seringkali banyak para pemimpin-pemimpin dunia berusaha untuk mempersatukan dunia ini, mempersatukan agama, ya, banyak pemimpin-pemimpin agama, mereka mulai menunjukkan tentang kesediaan toleransi mereka, ya, untuk menerima agama lain dan menganggap mereka merupakan memiliki suatu iman yang sebenarnya mirip dan hampir sama, ya. Konsep tentang semua jalan besar menuju ke Roma itu kelihatannya semakin diterima, ya, oleh orang-orang pada hari ini, ya. Bahkan tidak sedikit kalau saudara membaca buku-buku pemimpin-pemimpin agama itu kadang-kadang sangat menakutkan, ya, konsep-konsep yang demikian semakin diterima, ya. Tetapi kita memang harus sangat berhati-hati dengan apa yang mereka katakan, apa yang mereka percayai, karena itu sesuatu yang tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab, ya. Kita sadar di sini bahwa walaupun nantinya kita akan melihat, ya, mereka yang berusaha untuk menyatukan agama akan berhasil. Mereka yang berusaha untuk menyatukan ekonomi dunia akan berhasil. Mereka yang berusaha untuk merusak dan menghancurkan orang-orang kudus yang tidak mau bergabung dengan mereka, itu berhasil, ya, saudara sekalian. Kita akan melihat keberhasilan mereka. Karena Alkitab sudah mengatakan. Jadi kalau seandainya suatu hari saudara melihat bahwa kekristenan sepertinya diinjak-injak, kekristenan sepertinya gagal, jangan khawatir, jangan takut, ya. Karena itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Tetapi dikatakan di sini saatnya sangat singkat. 1 jam lamanya, ya, 1 jam lamanya. Mereka akan menerima kuasa. Kemudian mereka akan dibinasakan.
ya seperti tadi dikatakan, akan dibinasakan oleh firman yang keluar dari mulut Kristus. Ya. Jadi kita dengan mengetahui apa yang Tuhan rencanakan ini dapat sungguh-sungguh menolong kita untuk lebih beriman kepada Tuhan, lebih menenangkan diri kita untuk menyembah kepada Tuhan kita dengan hati yang sungguh-sungguh tenang ya, dan hati yang sungguh-sungguh percaya dan hati yang sungguh-sungguh berserah di hadapan Tuhan. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini.